Halo, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Imadik Swawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dari Pipa Pakarindo yaitu belajar praktis matematika, mata pelajaran peminatan, matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk SMA kelas 11 semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang ada di LKS ini halaman 31 penilaian harian 1. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya itu adalah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 5 per 12 pi untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, soalnya ini adalah soal tentang sinus. Jadi untuk mengerjakan soal sinus, kita harus melihat dulu bentuknya. Jadi ini bentuknya sudah bentuk paling standar ya, yang mana kita peroleh alfanya 5 per 12 pi. Ya, 5 per 12 pi, jadi gitu ya, 5 per 12 pi. Nah, untuk sinus, sin X sama dengan sin alfa, nilai X-nya akan memenuhi sifat seperti ini. Jadi kita harus mengerjakannya dengan dua cara. Nah, makanya kita kerjakan dengan cara pertama dan cara kedua. Oke, kita mulai dari yang cara pertama. Jadi, langsung saja kita bawa ke dalam rumusnya. Untuk K sama dengan 0, kamu cukup ganti 5 per 12 tambah 0, hasilnya 5 per 12. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 5 per 12 pi tambah 1 kali 2 pi. Nah, yang ini hasilnya melebihi dari interval. Ya, jadi tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjutkan. Jadi kita memperoleh satu nilainya yaitu 5 per 12, kita simpan. Nah, untuk cara yang kedua, cara yang sama, kita gunakan yang sebelah sini. Ya. Pi kurangi alfa. Jadi pi dikurangi 5 per 12. Ya. Pi kurangi 5 per 12. Jadi 1 dikurangi 5 per 12. Yaitu 12 kurangi 5. Hasilnya adalah 7. 7 per 12. Nah, untuk K sama dengan 1, sesuai dengan rumusnya adalah 1 kali 2 pi. Ya. Nilainya lebih, jadi tidak usah dihitung. Nah, kita mendapatkan dua jawaban, ya, yaitu 5 per 12 dan 7 per 12. Yang mana pada opsi pilihan ganda jawabannya adalah A. Jadi untuk nomor 1, jawabannya A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, ini yang ditanya adalah himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 40 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk mengerjakan yang bentuk cos X sama dengan cos alpha, gitu ya. Ini bentuknya cos X sama dengan cos alpha. Ya, bisa dilihat di sini ini. Cos X sama dengan cos alpha, jadi bentuk paling dasar begitu. Nah, cara kita untuk mengerjakannya adalah dengan menghitungnya dalam dua pengerjaan. Yang pertama ini, ya, mungkin tertutup ya dengan wajah saya ya. Turunkan sedikit, ya. Dengan cara seperti ini, yaitu ini alfa tambah K kali 360 atau negatif alfa tambah K kali 360. Nah, pengerjaan pertama, ya, seperti biasa. Ini 40 derajat tambah K kali 360. Artinya kita mengganti K-nya dengan nilai-nilai bilangan asli. Kalau 0, 40 derajat jawabannya. Kalau sama dengan 1, 40 tambah 360 hasilnya 400. Tidak memenuhi ya, karena melebihi dari interval. Terus untuk yang nomor 2, ya, perhatikan negatif alfa. Jadi negatif dari 40 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, negatif 40 tambah 0, hasilnya negatif 40. Ini tidak memenuhi ya, karena nilainya di bawah dari 0, tidak memenuhi. Terus K sama dengan 1, artinya min 40 tambah 360, hasilnya 320. Ini memenuhi ya, karena masih dalam interval. Jadi gampang ya, jawabannya 2, 40 derajat, dan 320 derajat. Yang mana pada opsi itu jawabannya adalah A. Gitu ya. Masih mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Sedikit turun sedikit ya. Untuk soal nomor 3 yaitu
Himpunan penyelesaian dari tangen X sama dengan tan 5/8pi untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, ini sama ya, mencari himpunan penyelesaian, tapi pada tangen. Jadi soal 1, 2, 3 ini masih perkenalan ya. Nah, tan X sama dengan tan pi, maka X sama dengan alfa tambah K kali pi ini cuma 1. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi cukup langsung dikerjakan seperti ini ya. Jadi alfanya ini K tambah K kali pi. Nah, untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 5/8pi, masih pada interval, K sama dengan 1, jadi 5/8 tambah 1, yaitu 13/8. Untuk K sama dengan 2, 5/8 tambah 2, ini sudah melebihi ya, dari interval ya, tidak usah dihitung. Jadi, yang memenuhi cuma 2, 5/8pi dan 13/8pi. Yang mana pada LKS itu jawabannya adalah B. Jadi saya ganti warna hitam ya. B. Itu. Seperti itu. Jadi masih bisa diikuti. 1, 2, 3 itu masih pemanasan ya. Jadi belum ada apa-apa. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Nomor 4. Himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan sin 36 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, di sini sudah mulai muncul variasi soal ya. Nah, kalau biasanya langsung sin X ya, kalau kita melihat rumus ya, rumus yang kita punya adalah sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini sedikit berbeda, karena X-nya bernilai 3. Nah, langkah yang perlu dilakukan sama ya, secara konsep, kita cukup mengerjakannya dalam 2 cara. Saya sebut sebagai cara I dan cara II, ya, cara yang kedua ya. Nah, kita coba kerjakan dulu yang pertama. Jadi 3x ya, tetap 3x. Terus alfanya 36 tambah K kali 360, sesuaikan dengan rumusnya. Oke. Nah, agar bisa dikerjakan, kita harus bawa ke dalam bentuk dasar. Jadi kita harus bagi 3. Ya, bagi 3 ya, agar 3x menjadi x, 36-nya menjadi 12, 360 menjadi 120 derajat. Nah, setelah dibagi 3, baru kita bawa dengan menggunakan penghitungan gitu ya. Jadi bawa ke dalam bentuk ini dulu. Jadi kalau K sama dengan 0 nilainya 12, karena ini 0 ya. K1 132, yang dijumlahkan. K2 itu 252. Ya, jadi selisihnya itu ya, kalau kalian lihat 12, 132, 252 itu adalah 120 ya. Jadi gampang sekali. Nah, untuk yang berikutnya dengan cara kedua, kita melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, di sini 3x-nya adalah kita rubah ke dalam soal ini. 180 kurangi alfa ya, ini. Tambah K kali 360. Ini 144 tambah K kali 360. Kita bagi dengan 3 gitu ya. Kita bagi dengan 3. Dapat 48 dan 120. Jadi harus dibagi ya keduanya. Gitu. Mari kita lanjut ke yang bawahnya. Nah. Terus kita kerjakan lagi. Ya. Nah, kita hitung untuk K sama dengan ini harusnya K sama dengan 0 dulu ya. Jadi K sama dengan 0 ketebalan. Ya, kita cari dengan K sama dengan 0 ya. K sama dengan 0 itu hasilnya adalah, ini saya perbaiki, 48. Terus K sama dengan satunya adalah 48 tambah 120, 168. Terus K sama dengan 2, yaitu 48 tambah 240, yaitu 288. Untuk K sama dengan 3, yaitu 360, tidak memenuhi. Ya, ada revisi sedikit, harusnya 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari kedua itu. Nah, jadi 12 derajat, 48 derajat, 132, 168, 252, dan 288 derajat. Jadi, itu ada di kunci, itu jawabannya B. Maksud saya ada di pilihan gandanya, jawabannya B. Ya, jadi masih mudah sekali, belum ada tantangan dalam pengerjaan ini. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Ya, untuk nomor 5, soalnya sama ya dengan yang tadi. Kita mencari himpunan penyelesaian ya. Oke, saya turunin dikit.
Mencari himpunan penyelesaian dari cos 4x sama dengan cos 2 per 3pi untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Untuk cos ya, seperti biasa ini rumusnya 2. Selalu ingat itu ya. Jadi alfa dan minus alfa. Ya. Kita langsung lihat ke pengerjaan. Nah, pengerjaan yang pertama seperti biasa. Jadi ini adalah x, ini adalah alfa. Nah, kemudian kita bagi 4. 4x jadi x, 2 per 3 bagi 4. Nah, 2 per 3 bagi 4. Ternya 2 per 12. Jadi yang bawah ini menjadi 12. Gitu ya. Itu akan sama dengan 1 per 6. Ini dia. Nah, di sini kalau kita 2 bagi 4 kan setengah ya, atau 2 per 4. Jadi belum bisa dijumlahkan. Alangkah lebih baiknya, lihat kotak warna biru, kita samakan di awal dengan penyebutnya 1/6 semua. Jadi 1 per 6 untuk K0, K1, 1/6 tambah 3, gitu ya. 4 per 6, gitu ya. Dilihat nih 1 per 6. Terus tambahin 3 lagi, 7 per 6. Tambahkan 3 lagi, 10 per 6. Gitu ya. Jadi 1 tambah 3, 4, tambah 3 lagi 7, 7 tambah 3, 10. Nah, yang sebelah ini disederhanakan menyesuaikan dengan pilihan gandanya. Karena kalau di opsi kan dibuat dalam bentuk sederhana, jadi dibuat sampingnya. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 untuk yang pertama. Terus kita lanjut. Dengan cara yang kedua. Nah ini ya. Cara yang kedua, ini saya sudah buatkan lingkar kurung gitu ya. Nah ini sama. 4x, biar jadi x kita bagi dengan 4. 2 per 3 dibagi 4 itu ya. Min 1/6 ya. Min 2 per 3 bagi 4. Artinya ini yang bawahnya bertambah ya. Atau dikalikan, sorry. 12. Itu negatif 1/6. Ya, ini. Nah, kalau ini setengah, kita rubahkan jadi sama, yaitu 3 per 6. Boleh dalam 12, boleh ya. Tapi, kalau masih bisa disederhanakan, biar konsisten dengan yang di atas, sekalian jadikan 1/6 ya, bebas saja. Nah, kalau K sama dengan 0, ini masih negatif, jadi tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 1, artinya 3, dengan min 1, artinya 2. Ya, pokoknya ditambahkan 3 dan min 1. Ini sekarang 2 tambah 3 berapa? 5. Kan itu yang bawahnya sekarang. Kita lihat yang bawahnya. Nah, gitu ya. Jadi, dia ditambahkan lagi dengan 3, jadi 2-nya 5. Terus ditambahkan lagi 8 dan 11. Gitu ya. Jadi di atas dapat 4, di sini juga dapat 4, jadi ada 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 untuk himpunan penyelesaiannya. Dan jawabannya ada, yaitu C. Ya, nanti kalau kurang paham, bisa diulang-ulang lagi. Ya, tapi ini 1 sampai berapa ya, masih gampang semua ini. Belum ada yang mendesak. Nanti saya akan tunjukkan cara cepatnya, tapi bertahap ya, ini masih cara yang biasa-biasa. Yang formil gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 6, ini agak sedikit buram gitu ya. Nah, tebalin dulu. Ya, nomor 6 itu soalnya adalah himpunan penyelesaian dari tan 5x sama dengan tan 70 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, kalau kalian lihat di opsinya itu, pilihannya itu sangat banyak. Jadi, kemungkinan besar pengerjaan kita cukup panjang ya. Dan terbukti, seperti yang dilihat di sini ya. Nah, ini adalah x-nya, ini adalah alfa, ya kan? Ini x, ini alfa. Nah, rumusnya untung cuma 1, jadi K kali 180 ya. Nah, ini dia. Kita rubah ke dalam bentuk yang umum, jadi 5x bagi 5, 70 bagi 5, 180 juga bagi 5. Nah, setelah dibagi 5, kita kerjakan dari K sama dengan 0, dapatnya 14. Berikutnya K1, 14 tambah 36 ya, yaitu 50. Nah, sebenarnya untuk lebih cepatnya, kalian bisa lihat aja intervalnya. 14 ke 50 kan 36 ya bedanya ya. Bedanya 36. Terus di sini tambahin lagi 36. Sini tambahin lagi 36. Dan seterusnya. Jadi jangan pusing dengan penghitungan yang di sini. Jadi terus tambahkan 36. Tambah lagi 36. Jadi 266. 302. Sampai dia pada interval ini. Dan kebetulan ada sekitar 10. Jadi ketika kita tuliskan ke 10-nya ini.
dari 14, 50, 86, 122, 158, 194, 230, 266, 302, dan 338, kita akan menemukan jawabannya itu adalah D. Ya, atau dalam cepatnya dalam pengerjaannya, kalian menemukan ini 14 tambah 36, artinya 14, tambahkan 36, tambahkan 36, dan seterusnya. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini, biar konsep kita ada juga. Ya, dalam lampurannya juga bisa. Oke, kita lanjut ya ke nomor 7. Jadi belum ada kendala sih ini, belum ada yang menantang gitu ya. Untuk nomor 7, himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung X dikurangi 54 derajat, kurung tutup, sama dengan sin 24 derajat. Untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Entahlah. Nah, kalau kalian lihat dari opsinya, pilihannya kan cuma 2 ya. Jadi kita bisa optimis pengerjaannya gampang kan gitu. Nah, kita lihat soalnya. Nah, pengerjaannya sudah saya buatkan di sini. Jadi ini sinus ya. Ini sinus. Jadi sama ya. Jadi dalam kurung itu ya, ini adalah X keseluruhannya. Dan ini adalah alfa ya. Jadi tetap diturunkan, tetap diturunkan. Nah, ini kita kerjakan dengan cara yang pertama. Ini cara yang kedua nanti. Nah, yang pertama jadi seperti ini. Kalian bisa via istilahnya kalau apa namanya? Kalau di SMP pindah ruas ya, tapi kalau di SMA ini dan ke depannya kedua ruas ditambahkan 54 ya. Jadi 24 tambah 54, ini min 54 tambah 54 jadi 0 ya. 24 tambah 54 78 ya kan? Jadi sini sudah bernilai 1x. Bisa dilanjutkan. Kalau K sama dengan 0 jadi 78. Kalau K sama dengan 1, ini sudah lebih nih. Tidak usah dihitung ya. Gitu ya. Jadi cuma dapat 1. Terus untuk cara yang kedua, nah, cara yang kedua, jangan langsung ambil dari sini. Tidak boleh. Tidak boleh langsung ke sini. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Kita sesuaikan dengan pengerjaan sinus, yaitu 180 ini dikurangi alfa. Ya, tetap diikuti prosesnya, karena akan menghasilkan yang berbeda. Jadi lihat ya, ini adalah X kurang 54, 180 kurang alfa, jadi 24 ya. Jadi 156 hasilnya dulu dihitung. Kemudian ini negatif, jadinya 54 ya. Dijumlahkan 210. Ya. Nah, jadi kita memperoleh X-nya bernilai 210. Kalau K sama dengan 0, 210. K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi, karena melebihi. Jadi kita dapat 78 dan 210. Cek. Dan jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke ya, jadi bisa lah ya. Kita lanjut ke nomor 8. Nah ini ya. Mungkin ini kelihatannya cepat ya, tapi kalau kalian nulis ini akan membutuhkan waktu yang lama ya, mungkin berapa jam ya. Mungkin dari siang hingga sore kalau buatnya santai ya. Kita lihat nomor 8 sekarang. Nomor 8 itu soalnya himpunan penyelesaian dari cos dalam kurung X tambah 1/3 pi kurung tutup sama dengan cos 2/5 pi. Ya, untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Jadi domainnya masih sama dari 0 hingga 2pi. Ya. Nilai X-nya masih sama di itu saja ini ya. Nah, kita kerjakan sekarang. Mungkin saya ganti warnanya merah 2 ya. Oke. Nah, untuk kosinus sama ya. Ini penanda ya. Ini sebagai pengerjaan langkah 1, ini pengerjaan yang 2. Nah, yang pertama, jadi ini adalah X, ini adalah alfa. Jadi seperti ini bisa dipindahkan, atau bahasa yang bagus adalah kedua ruas dikurangkan gitu ya. 2/5 kurang 1/3 ya. Nah, ini kan belum bisa dikurangkan ya, ini belum bisa, ini belum bisa. Lalu kita samakan penyebut. Nah, ini per 15. Jadi 6 kurang 5, 1/15. Tambah K kali 2pi. Nah, untuk K sama dengan 0 hasilnya 1/15. K sama dengan 1 sudah melebihi. Jadi tidak usah dihitung ya. Dapat 1. Ya. Terus yang berikutnya, yang cara kedua, bisa dilihat di sini. Sama ya, cuma bedanya dari 2pi positif, di sini kita tambahkan negatif untuk yang kosinus. Karena rumusnya apa? Negatif alfa tambah K kali 2pi. Ya, ada negatifnya. Jadi sekarang kita kalikan dengan negatif, jadi negatif 2/5pi. Nah, sini positif, jadinya negatif 1/3.
kurangkan, samakan penyebut dulu, min 6 kurang 5, negatif 11, ya kan, per 15. Ya, ingat ya, negatif 11 per 15 ya. Hati-hati di sana ya. Nah, setelah dapat negatif 11 per 15, langkah berikutnya kita tinggal hitung. Nah, ini K ini penting ya. Jadi K itu bernilai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, untuk 0, kita memperoleh negatif, jadi tidak memenuhi. Kenapa? Intervalnya ya, dari 0 sampai 2pi. Nah, K sama dengan 1, negatif 11 per 15 tambah 2. Nah, 2 ini kita bisa rubah menjadi 30 per 15. Ya, negatif 11 tambah 30 hasilnya adalah 19. Oke, dapat 1. Kalau K2, negatif 11 per 15 tambah, nah 2 kali 2 ada 4. Tidak usah dihitung, sudah tidak memenuhi. Jadi kita memperoleh 1 per 15, 9 per 15. Dan keduanya dalam pi. Yaitu jawabannya E. Ya, sudah ada ya. Jadi jawabannya E. Kita lanjut ya. Jadi kalau kurang jelas bisa diulang lagi. Nah, sekarang nomor 9. Nah, ini jawabannya singkat sekali ya. Kalian bisa lihat di depan. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari tan, kurung buka X tambah 25 derajat, kurung tutup sama dengan tan 50 derajat, untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari 360 derajat adalah. Ya, yang masih bisa mengikuti sampai sekarang, terima kasih. Karena nanti cuma ada hal yang mengejutkan, ada 2 soal yang tanpa jawaban, dan ada 2 soal yang menarik. Masih dalam, ini masih gampang semua ini. Ya, kita lihat ya, ke nomor 9. Nah, untuk nomor 9, biasa ya, jadi ini adalah X, terus ini alfa, dan rumusnya K180 derajat. Nah, ini 50, kita kurangkan dengan 25 jadi 25 ya, istilahnya pindah ruas ya. Positif jadi negatif ya. Seperti ini. Nah, tidak usah dibagi karena sudah X. Kalau K sama dengan 0, hasilnya 25, sudah pasti. Kalau 1, 25 tambah 180, hasilnya 205. Kalau K2 tambah 360, sudah tidak memenuhi. Jadi hasilnya 25 dan 205. Yaitu jawabannya B. Gitu ya. Jadi kalian bisa memperkirakan kalau dari soalnya panjang, artinya bahkan panjang. Nah, seperti sekarang nomor 10 kita lihat nih. Ini kalau kalian lihat nomor 10, nomor berikutnya akan lumayan panjang. Kita lihat ya. Nah, untuk nomor 10, soalnya himpunan penyelesaian dari sin kurung buka 3x tambah 1 per 8pi kurung tutup sama dengan sin 1/4 pi untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, jadi ini sekarang bentuknya sudah seperti ini ya. Jadi cara mengerjakannya sama, ini adalah X, ini adalah alfa. Ya, tuliskan semuanya. Nah, ini 1/8 kita kumpulkan di sini jadi negatif ya. 1/4 kurang 1/8 gitu ya, samakan penyebut. Jadi 2/8, 1/8. Kurangkan dapat 1/8. Belum berhenti. Nah, di sini masih 3. Jadi kita harus perlu bagi. Jadi bagi ini proses terakhir ya. Kita kerjakan dulu semuanya, baru kita bagi. 1/8 bagi 3. 1/8 dibagi 3. Jadinya 1/24. Ini ya, 8 ini menjadi 3 kali lipatnya, pembaginya ya. Jadi 1/24. Dan 2 dibagi 3 adalah 2/3. Nah, sampai sini kalian boleh stop. Nah, tapi saran saya, karena ini per 24, ini per 3, daripada kalian berpikir, samakan dulu penyebutnya. Ini, yaitu 16/24. 3-nya jadi 24, 2-nya jadi 16. Sama-sama dikalikan dengan 8. Ya, angkanya bebas ya, yang penting sama dengan yang di depan. Nah, kita hitung ya, kalau K sama dengan 0, hasilnya 1/24, sudah pasti. Kalau K sama dengan 1, 1/24 tambah 16, 17, ini. 17 tambah 16, ya kan? 17 tambah 16 yang berikutnya, ini 33. Sederhanakan, ini. Jadi, klik tambahan 16. Berikutnya, sudah tidak memenuhi, tidak usah dihitung. Ya, jadi dapat 3 untuk yang cara yang pertama. Oke. Kita lanjut ke yang bawahnya. Nah, yang nomor 2 ini sama ya. Kalian bisa lihat. Ya. Jadi di sini 3x tambah 1/8pi tetap. Dan rumusnya pi dikurangi alfa. Ini pi, ini alfa. Dikurangi ya. 1 dikurangi 1/4 itu 3/4.
Ya, 1 dikurangi 1/4 itu adalah 3/4. Karena 1 itu adalah 4/4. Nah, ini hasilnya 3/4. Nah, 1/8 jadi min 1/8, ya, kurangkan dengan cara samakan penyebut dapat 5/8 ya. 3 jadi 6, 4 jadi 8 ya. 5/8. 5/8 tambah K kali 2Pi. Nah, di sini masih 3X, kita perlu bagi. Jadinya 5/24. Nah, 2-nya 2/3. Seperti tadi, kita samakan penyebut 5/24Pi tambah K kali 16/24Pi. 2/3Pi bertransformasi atau sama dengan 16/24Pi. Nah, ini kata kuncinya. Nah, berikutnya 5 untuk K sama dengan 0 tetap. Untuk K sama dengan 1, artinya sekali 1 ini. 5 tambah 16, 21/24Pi. Untuk K sama dengan 3, artinya 16 kali 3, itu sudah, 16 kali 2 dulu, 32, tambah 5, 37. Kalau 3 sudah tidak memenuhi ya, jadi tidak usah dihitung. Jadi kalau tidak bisa memenuhi itu artinya lebih dari 2, tergantung soal ya. Nah, kemudian kita tuliskan semuanya dan dapat jawabannya adalah A. Oke ya, ini ya. Gitu. Jadi jangan khawatir pengerjaan anak, kalian cocokkan dengan opsi pada pilihannya. Jadi pasti ada. Dan kebetulan nomor 10, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Nah, ini nomor 11, kalian bisa lihat pengerjaannya tidak terlalu panjang ya. Yang mana soal untuk nomor 11 itu adalah himpunan penyelesaian dari cos dalam kurung 2x kurangi 15 derajat sama dengan cos 35 derajat untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, nomor 11 bisa dilihat di sini. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Jadi ini adalah x, ini adalah alfa. 11 nomor ini cuma pengulangan saja ya, jadi belum ada sesuatu yang riskan gitu ya. Cuma butuh ketelitian dan kerja keras anak ya. Nah, di sini 2x kurang 15 ya. Ini 35. Negatif jadi positif. Jumlahkan dapat 50. Nah, karena masih 2, kita perlu bagi. Ya, kita perlu bagi. 2x jadi x, 50 jadi 25, 180 jadi 360. Ya, dibagi ya. Nah, untuk K sama dengan 0, hasilnya 25. Kalau K sama dengan 1, jadi 25 tambah 180, 205. Nah, dapat 2 ya. Yang kenapa K2 tidak? Karena ini sudah 360. Tidak usah dihitung ya. Sudah lebih. Nah, yang kedua, ini sama ya. Ini adalah ini. Ini adalah X-nya. Terus rumusnya ya. Negatif alfa. Jadi negatif dari 35 yang ini. Ya. Jadi 2X sama dengan negatif 35 tambah 15. Negatif 20 masih negatif. Terus kita bagi. Sama dengan yang sebelahnya. 2x jadi x, negatif 20 jadi negatif 10. 360 jadi 180. Nah, lalu kita kerjakan. Kalau K sama dengan 0, ya sebelah kanan ya. Ini dua warna biru ya, ini. Jadi negatif 10 dan ini tidak memenuhi. Kalau K sama dengan 1, nilainya 170 ya. 18 min 10 ya. Terus kalau ini 350, jadi dapat 2, 2, dan 2, jadi ada 4 ya. Kalian urutkan. 25, 170, 205, 350. Dan jawabannya adalah B. Dan jawabannya ada B ya. Silakan dilingkari jawaban pada opsi B. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 12. Nah, ini nomor 12. Kita nanti bermain dengan konsep ya, daripada kita nuliskan semua. Soal nomor 12 adalah himpunan penyelesaian dari tangan kurung buka 4x kurang 1/3 pi kurung tutup sama dengan tan setengah pi untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 pi adalah. Nah, pada bentuk ini ya tidak ada yang perlu dirubah lagi ya. Jadi tinggal dapat ditentukan saja ya dengan menggunakan konsep dasar. Jadi ini adalah x, ini adalah alfa. Dengan cara yang pertama, ini kodenya ya, cara pertama. Jadi alfa tambah K kali 180. Ingat ya. Karena untuk tangan cuma satu cara ya. Jadi langsung aja. Nah, ini main-main pindah ruas ya. Positif, sudah. Jadi setengah tambah 1/3. Itu kita samakan penyebut ya.
Setengah ini jadi 3/6, sepertiga jadi 2/6. Dapatnya 5/6pi. Nah, ini. Ya. Usahakan kalau menulis begini sama dengannya lurus ya. Nah, gitu ya. Biar gampang terlihat perbedaannya. Kemudian kita bagi dengan 4. Ya. 5/6 bagi 4. 5/6 bagi 4. Ya, ini 6-nya perhatikan jadinya 5/24. Nah, ini K-nya kita bagi ke dalam 4. Nah, ini kan 1 ya. Oke. 1. 1 bagi 4 itu adalah 1/4. Gitu. Oke, bentar. Ada yang meragukan mungkin. Nah, ini ya, saya lihat ya. Nah, ini ya. 3 tambah 2, 5/6. Nah, di sini K kali Pi. Nah, K bagi Pi. Ini kan 1pi ya, nak ya. 1pi kalau dibagi 4 jadinya 1/4 Pi. Nah, saya langsung rubah ke dalam bentuk per 24. Jadi ini kali 6, ini juga kali 6. Jadi 6/24. Nah, ini datangnya 6/24 dari sana. Ini kan 1 dibagi 4 ya. Jadi 1/4. Nah, biar sama, sekalian bisa hitung, saya tulis 6/24. Ya, biar mempermudah ya. Nah, setelah mendapatkan bentuk itu, nah, kita tinggal, nah ini saya sudah buatkan di bawah nih. Kalau K-nya 0 atau 5/24 ini, tambahkan 6, 5 tambah 6 jadi 11, tambahkan 6 lagi 17, tambahkan 6 lagi 23. Nah, seperti ini loh. 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47. Nah, inilah keunggulan kalau bawahnya per 24. Dan mohon maaf, ini ada sedikit salah ketik ya. Ini harusnya 11/24. Ini semuanya dalam per 24. Setelah tulis ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya dapat A. Mudah ya. Cuma butuh kesabaran. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nah, ini nomor 13 tidak panjang juga. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan cos x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, adalah. Oke, jadi untuk nomor 13 ya, jadi masih sama soalnya belum ada variasi ya. Jadi ini adalah x, ini adalah alfa. Ini adalah alfa ya, warna merah ya. Jadi diturunkan dengan cara yang pertama, ini cara pertama ya, ini cara kedua. Yang pertama 3x turun, ini alfa ya. Kemudian ini negatif ya, jadinya positif. 90 turun, ini juga. 3x tambah x jelas 4x, tab. Nah, 4 biar menjadi x atau dalam bentuk umum kita perlu bagi. Nah, kalau kalian cermati dengan soal nomor 13, sebenarnya soal ini adalah soal yang unik. Soal yang unik kenapa? Karena pada soal, kalau kalian cermati, itu adalah cos x. Nah, itu langsung kita rubah ke dalam bentuk ini. Dengan mengingat, cos x itu adalah sin 90 kurang x, dan sin x itu adalah cos 90 kurang x. Dan ini benar ya. Kenapa begitu? Contoh, nilai dari sin 30 akan berkorelasi dengan nilai cos 60 derajat. Pada kuadran pertama ini. Ini berlaku seperti itu. Dan seterusnya. Jadi, saya lanjutkan lagi ya. Karena sudah dirubah ke dalam bentuk yang sama, baru bisa dikerjakan dengan rumus ini. Jadi, ini satu soal yang variasi. Jadi, kemungkinan ini kita akan jadikan sebagai soal yang berikutnya. Atau soal tes untuk kedepannya. Begitu ya. Tolong dipelajari. Ya, jadi kalau sin sama cos tidak boleh langsung, harus dirubah dalam bentuk sin, atau keduanya dalam cos. Jadi ini pilihannya. Silahkan dipilih. Nah, sekarang kita sampai sini. Kalau K sama dengan 0, ya, kita ganti ya. Jadi 22,5. Kalau K-nya 1, 90 tambah 22,5, 112,5. K-nya 2, tambahin 90, 202,5. K sama dengan 3, tambahin 90, 292,5. Kalau K sama dengan 4, tambahin 90, oh, sudah melebihi, tidak usah. Gitu. Nah, yang berikutnya untuk cara yang kedua, nah, kita ambil dari bentuk yang sama ini, jangan soalnya ya. Nah, kita bawa ke sini, jadi 3x. Rumusnya adalah 180 kurangi alfa. Jadi ini 180 dikurangi alfa. Alfanya ini, seluruh ini, yang dalam kurung ini. Nah,
Kemudian kurungnya kita buka, negatif ketemu positif, negatif 90, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, itu dulu. Kemudian, ini 3x, ini positif, jadinya dikurangi oleh 1x, ya kan? Ini jadinya 90. Nah, udah. 3x kurangi x, 2x, gitu ya. Ini 90. Kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya x sama dengan 45 derajat tambah k kali 180. Kalau 0, 45, ya ini aja langsung. K1, 45 tambah 180, 225. K2, 360, udah tidak memenuhi. Stop. Jadi dapat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 jawabannya. Kemudian jawaban tersebut kita tuliskan dan cocokkan dengan opsi. Kita memperoleh jawaban E. Ya, seperti ini ya. Harus teliti ya. Oke. Lanjut ke nomor 14. Nah, ini 14. Soal 14 adalah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif setengah akar 2. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ini variasi tipe 1, tipe 2. Yang tadi sin sama dengan cos, sekarang dalam bentuk angka. Ini sudah familiar ya. Bentuk ini harus dirubah ke dalam bentuk sin, gitu ya. Nah, kebetulan nilainya adalah 5/4pi. Oke, silakan dilihat pada tabel untuk mendapatkan ini. Kalau anak belum hafal, tidak apa. Ya, kita kerjakan dengan cara yang pertama ya. Jadi caranya sama, gitu ya. Jadi sampai membosankan ya, tapi tetap kita coba ya. X sama dengan 5/4pi tambah K kali 2pi, udah. Untuk K sama dengan 0, 5/4, K sama dengan 1, karena di sini ada 2pi, pasti melebihi, tidak usah dihitung. Nah, untuk cara yang kedua, itu ingat rumusnya, jadi X sama dengan pi dikurangi alfa. 1 dikurangi 5/4 adalah negatif 1/4, ini K 2pi. Lihat ya. Nah, di sini kalau ketemu 2, baiknya disamakan penyebut, jadi ditambahkan 8/4. Jadi, min 1/4 ditambahkan 8, ya, 7/4. Nah, ini tidak memenuhi ini karena sudah lebih. Ya. Jadi ya. Jadi dapat dua jawaban, 5/4 dan 7/4. Dan jawabannya adalah E. Gitu. Ya, itu untuk nomor soal 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Ini pendek sekali, masih pendek ya. 15. Himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 adalah. Nah, kalau kosinus dari dua cara ya. Yang pertama, 30 atau alfa tambah K kali 180 ini langsung saja ya. Yang penting kita tahu setengah akar 3 itu berapa? Cos 30 gitu ya. Itu kuncinya. Setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Ya. Bolehkah dengan angka yang lain? Boleh. Tapi ini adalah angka yang terkecil. Jadi kalau K sama dengan 0 nilainya 30 derajat, K sama dengan 1 sudah melebihi. Nah, kenapa melebihi? Itu tergantung dari interval ya, kebetulan sampai situ. Terus cara yang kedua, itu adalah min 30 derajat, jadi min alfa. Nah, sama ya. Kalau K sama dengan 0, jadi ini 0 ya. Nilainya adalah min 30 dan tidak memenuhi. Kalau 1, 330. Lihat ya. Nah, 330. Dan jawabannya adalah 30 derajat dan 330, yaitu D. 15 jawabannya D ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 16. Nah, itu ya, sudah kelihatan itu. Dan jawabannya C itu ya. Soalnya adalah, himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan negatif akar 3 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, kita lihat yang untuk tan X ya. Nah, tan X itu min akar 3. Kita rubah menjadi tan 2/3pi. Ya, silahkan lihat tabel. Dan caranya sama ya. Jadi K sama dengan 0, ya tinggal diganti aja. Jadi 2/3. Kalau sama dengan 1, 2/3 tambah 1. 2/3 tambah 1. 2/3 tambah 3/3. 5/3. Ya. Untuk K sama dengan 2, karena K2 itu adalah 2pi, dan itu sudah melebihi, tidak usah dihitung. Jadi dapat jawabannya adalah 2/3 dan 5/3, yaitu C. Jadi untuk 16, jawabannya C. Jadi ya, moga-moga masih bertahan. Silahkan dipercepat kalau misalnya pengen ke nomor-nomor tertentu ya.
Kita lanjut ke nomor 17. Jadi 17 ini kalau kalian lihat sekilas ya, panjang ya, tapi kita mulai yang cara pertama dulu. 17. Nah, kalian lihat ya, himpunan penyelesaian dari 2 sin 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, masih intervalnya menjadi sampai 2pi. Kita mulai dari nomor pertama ya. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, ini ya. Pertama, negatif 1 ini kita bawa ke sebelah kanan dulu atau dijumlahkan kedua ruas, di sini tambah 1, di sini tambah 1 ya. Kemudian kita bagi dengan 2 ya, yang jadinya sin 3x, ini kita jadinya setengah. Kemudian sin 3x ini setengah ini ya, artinya akan sama dengan sin 1/6 pi. Nah, gitu. Jadi ini kuncinya. Sin 3x sama dengan sin 1/6 pi. Ini x, ini alfa. Nah, di sini jangan dirubah menjadi sin 1x, itu keliru. Sin 1x itu bisa dikerjakan, tidak bisa dikerjakan. Sin 3x itu tidak bisa kamu rubah menjadi sin x. Proses perubahannya adalah di sini. Ya, jadi stop aja sampai sini. Itu maksud saya. Ya, hati-hati di sana. Nah, pengerjaan cara pertama, kita ambil x-nya berapa, kita ambil alfanya berapa. Gitu ya. Jadi 3x sama dengan 1/6 pi, tambah k kali 2pi, lalu kita bagi 3, 1/6 jadi 1/18 ya, ingat ya. 1/6 bagi 3 jadinya 1/18 ini. Ya, itu. Nah, 2 bagi 3, 2/3. Biar enak ngitungnya, samakan penyebut, jadinya 12/18. Kali 6, kali 6. Nah ya. Nah, untuk penghitungannya, mari kita lihat di bawahnya. Kalau 0 1/18, K1 artinya ditambahkan 12, jadinya 1 tambah 12, 13/18. Tambahin 12, 25/18. Dan yang berikutnya pasti tidak memenuhi. Gitu. Jadi dapat 2 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 juga sama. Jangan hasil yang tadi dipakai, tapi kita lihat kembali ke soalnya, yaitu bahwa sin 3x sama dengan itu, gitu ya. Jadi ini adalah x-nya, ini adalah alfa, rumusnya pi dikurangi alfa, jadi 1 dikurangi 1/6, 5/6. Nah, di sini kita bagi dengan 3, 5/6 bagi 3, 5/18, 2 bagi 3, 2/3. Nah, samakan penyebut, 12/18. Jadi, kalau K sama dengan 0, 5/18, ditambah 12, artinya 17/18, tambah 12 lagi, 29/18 ya. Lalu kalian tinggal gabungkan, dapat jawabannya D. 1, 5, 13, 17 ya. Dan untuk penulisan HP, idealnya adalah diurut ya, diurut. Dari yang kecil hingga yang besar. Oke, lanjut ya. Ke nomor 18. Nah, ini 18 ya. Oke, sudah kelihatan jawabannya di bawah ya. Nah, tapi kita lihat soal dulu. Dan ini cukup panjang ya. Himpunan penyelesaian dari 2 cos 4x tambah akar 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Jadi soalnya mirip dengan tipe yang tadi. Jadi cara pengerjaannya juga sama begitu ya, atau mirip. Ini jadinya negatif akar 3. Kemudian kita bagi dengan 2. Jadinya negatif setengah akar 3. Nah, lihat di tabel, nilainya adalah 150. Kenapa tidak pi? Karena lihat intervalnya, dalam derajat. Jadi kita harus rubah juga dalam derajat. Nah, cara pengerjaan yang pertama, nah ini ya, ini adalah x, ini adalah alfa. Kalau cos, ada 2 ya, alfa dan negatif alfa. Ini negatif alfa nanti. Nah, 4x kita bagi dengan 4, 150 bagi 4, 360 bagi 4. Hasilnya ini, 37,5 ya. Kalau K0, 37,5. K1, 90 tambah 37,5 ini. Tambahin lagi 90. Tambahin lagi 90. Tambahin 90, oh sudah lebih. Stop. Itu caranya. Sebenarnya tahap-tahap yang depan ini redundan ya. Yang penting hasilnya ini. Bedanya berapa? 90. Gitu aja. Terus yang berikutnya yang sebelah kanan. Nah, itu ya. Nah, ini 4x sama dengan negatif alfa ya. Kita bagi dengan 4, 37,5 negatif, dan ini 90.
Ya, tadi saya ceroboh ya. Terus kita bagi semuanya dengan 4. Yang negatif sudah jelas tidak memenuhi. Tambahkan 90 jadinya 52,5. Tambah 90, 142,5. Tambah 90, 232,5. Tambah 90, 322,5. Untuk yang berikutnya tidak memenuhi. Nah, ini sebenarnya redundan ya. Yang penting kalian paham. Selisihnya adalah di K ini. Berapa. Dan untuk himpunan penyelesaiannya, kalian silahkan cocokkan dan nanti jawabannya adalah E. Ya, karena saking panjangnya, saya kasih titik-titik saja ya. Tapi seluruhnya ini ya. Jadi jawabannya adalah E. Terus untuk nomor 19. Himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan akar 3 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Ya, ini sudah hampir 45 menit ya. Jadi semangat ya. Kita lanjut ke nomor 19 ya, ini nomor 19. Nah, tan 3X sama dengan akar 3 pada interval pi. Jadi kita rubah dalam interval pi yaitu tan 1/3 pi. Dapat ditentukan yang pertama. Jadi tan X ini adalah alfa, ini adalah X, ini adalah alfa. 3X membutuhkan X, jadi kita dibagi dengan 3. Sepertiga jadi 1/9. Sepertiga bagi 3, 1/9. Ya. Terus K, ini 1 bagi 3, 1/3. Nah, biar enak, samakan penyebut. Ya. 1/3 itu akan setara dengan 3/9. Jadi ini 3/9. Agak banyak tulisannya ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0 1/9, ditambahkan 3 4/9, tambahkan 3 7/9, tambahkan 3 10/9, tambahkan 3 13/9. Nah, berhubung ini polanya berulang ya. Sampai 13 ya, tambahin 3 16. Kalau tambahin 3 lagi 19. Oh, udah lebih ya. Kenapa lebih? Itu adalah 2pi. 2pi itu kalau bawahnya per 9 artinya 18 batasnya ya. Jadi kalau 19 sudah lebih, jadi sampai 17. Dan jawabannya adalah E. Ya. Jadi nomor 19 jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 20. Nah, ini kelihatan pendek ya. 20, himpunan penyelesaian dari sin dalam kurung X dikurangi setengah pi sama dengan negatif 1/2 akar 3. Untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, untuk nomor 20, kalian bisa perhatikan di sini, ya tidak pengulangan saja dengan yang tadi ya. Ini kita rubah ke dalam bentuk sinnya yaitu sin 4/3 pi. Nah, kalau sin, yaitu ada yang pertama ini adalah X sama dengan alfa. Yang ini adalah X sama dengan pi kurang alfa. Ya, jadi menyesuaikan. Nah, yang pertama, ya, ini pindah ruas ya, atau dipindahkan ke kanan, atau kedua ruas ditambahkan setengah. 4/3 tambah setengah, samakan penyebut. Sama-sama 6, 8 tambah 3, 11. Gitu ya. 11 pi tambah K kali 2pi. Untuk 0 dapatnya 11/6. Untuk K1 sudah tidak memenuhi karena lebih dari 2pi ya. Positif tambah positif, pasti lebih ya. Sudut cara yang kedua, ya, kita mulai dari sini ya. Jadi 1 dikurangi 4/3 itu negatif 1/3 ya. 1 kurang negatif, 4/3 ya. Jadi negatif ya. Dapat ini. Terus negatif setengah positif jadinya. Samakan penyebut. Negatif 2 tambah 3. 1/6 ya. Jadi kalau sama dengan 0 dapat 1/6. Kalau K sama dengan 1 dapat 1/6 tambah 2pi. Dan itu tidak memenuhi. Dan jawabannya adalah A. Gitu ya. Jadi 20 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 21. Ini nomor 21. Himpunan penyelesaian dari cos kurung buka X dikurangi 15 derajat kurung tutup sama dengan setengah akar 2 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nah, kalau dari opsinya ya, pokoknya kalau kamu lihat opsinya pendek, pasti jawaban pengerjaannya juga pendek gitu ya. Nah, untuk nomor 21 ya, itu dari setengah akar 2 kita rubah jadi cos 45 karena derajat ya. Nah, kalau cos dengan cara yang pertama ini ya biasalah sudah hafal ya, 60 derajat.
Kalau K0, 60 derajat. Kalau K1 sudah lebih ya, tidak usah dihitung. Nah, yang dengan cara yang kedua, X kurang 15 ya. Jangan yang ini dipakai ya. Kita mulai tetap dari soal yang ini. Ya, ke sini. Set gitu ya. Nah, X kurang 15, negatif alfa, negatif 45 tambah K ketiga 60. Positif ya, 15 sama min 45 jadinya 30. Negatif. Nah, kalau K0 dapat negatif 30, kalau K1 dapat 330. K2 tidak memenuhi lebih ya. Jawabannya adalah 60 dan 330, yaitu A. Oke, 21 sudah terlewati, tinggal lagi 9 soal ya. Kita lanjut ke nomor 22. Nah, nomor 22 itu di halaman 33 ya. Nah, ini jawabannya pasti pendek ya, opsinya dikit. Nah, seperti itu. Himpunan penyelesaian dari tan dalam kurung X dikurangi sepertiga pi kurung tutup sama dengan negatif 1 untuk 0, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2 pi adalah. Nah, untuk nomor 22, ya, karena ini tangen, jadi sangat senang sekali ya. Negatif 1 kita rubah menjadi 3/4 pi. Nah, ini ya, ini X, ini alfa. Nah, ini kan negatif ya, kumpulkan jadi positif ini, 3/4 tambah sepertiga per 12 ya. Jadinya 13/12 ya. 3/4 jadi 9, sepertiga jadi 4/12 ya. 3/4 jadi 9/12. 1/3 menjadi 4/12. Ya, ini sama ya. Ini kali 3, ini kali 4. Gitu. Nah, untuk yang mencari K-nya, kalau K sama dengan 0, 3/12, ini nggak ada artinya. Kalau K1, 13/12, ini kan 1 lebih nih, tambah ini sudah tidak memenuhi. Stop. Jawabannya cuma 1, yaitu C. 13/12 pi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ke nomor 23. Nah, ini panjang ini. 23, himpunan penyelesaian dari dalam kurung sin dalam kurung 6x dikurangi 5/6 pi kurung tutup sama dengan setengah akar 3. Untuk 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 2 pi adalah. Nah, jadi soalnya sebenarnya sama, yang pengerjaannya itu adalah ketelitian saja. 1/2 atau setengah akar 3 itu akan sama dengan sin sepertiga pi, sin 60 ya. Nah, ini kita kerjakan kayak tadi, sama doang. Cuma sepertiga tambah 5/6, jadinya 2 tambah 5/6 ya. Sama kan penyebut ya, 7/6. Terus ini kan 2 bagi 6 kan 2 bagi 6. Nah, ini dia. 2 bagi 6, 12/6. Nah, masih sama. Nah, di sini kita bagi 6, 7/6 jadi 7/36. 12/6 bagi 6 jadinya 12/36. Nah, kalau K sama dengan 0, 7/6. K sama dengan 1, 7 tambah 12, 19. Tambah lagi 12, 31 ya. 7, 19, 31, 43, 55, 67. Itu semuanya selisihnya adalah 12. Nah, makanya penting untuk menyamakan penyebut. Samakan penyebut. Gitu ya. Nah, itu cara yang pertama kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Kita cari yang cara 2. Nah, cara yang kedua itu, nah kita lihat di sini. Nah, sama ya. Cuma bedanya adalah pi dikurangi alfa. Pi kurangi alfa. 1 dikurangi sepertiga, 2/3. 5/6 pindah ke sini, positif. 2/3 jadi 4/6, jumlahkan 4 tambah 5, 9/6. Ya. Nah, di sini kita bagi dengan 6. Nah, ini kuncinya ya. Kalau per 6, jadikan 2 itu 12/6. Bagi 6 ya. 9/36, 12/36. Gitu. Ini kita tutup dulu. Ini nggak ada, ini kelebihan ya. Kalau K sama dengan 0, 1, sorry. Nah, kalau K sama dengan 0 itu adalah 9/6. Tambahkan 12, 21. Ya. 9 tambah 12, 21. Tambahin lagi 33, 45, 57, 69. Bedanya 12.
Nah, ini kenapa saya buat atau, ini adalah menyesuaikan dengan pilihan di pilihan gandanya. Dan ketika kita cocokkan, jawabannya adalah B. Ya, jadi kadang-kadang soalnya ini ada yang susah sekali. Susahnya bukan karena materinya, tapi menyederhanakan dan menghitung. Nah, soal yang saya katakan termasuk yang merepotkan nomor 23. Nah, 9/36 berubah jadi 1/4. 21/36 berubah jadi 7/12. Banyak upaya. Padahal kan konsepnya cuma itu saja. Dan soal sampai 2P ini berlebihan. Ya, ngerjainnya banyak effort. Padahal ini poinnya sama, kan begitu ya. Jadi 23 ini mungkin kita pangkas besok-besok kalau jadi tes ya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 24. Nah, ini 24. Nah, ini soal yang tidak ada jawabannya. Coba kalian lihat ya. 24. Himpunan penyelesaian dari cos kurung buka 3x tambah 2/5pi kurung tutup sama dengan 1/2 akar 2 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, untuk kosinus ya, mari kita perhatikan di sini. Nilai yang setengah akar 2 itu kan 45 derajat atau cos 1/4pi. Ini sudah benar ya, dapat ditentukan ya. Untuk cos kita kerjakan dengan cara yang pertama, ya, yaitu 3x tambah 2/5pi sama dengan 1/4pi tambah k kali 2pi benar. 1/4 dikurangi 2/5 jadinya 5/20, 8/20 ya. 1/4 itu akan sama dengan 5/20. 2/5 akan sama dengan 8/20. Ininya kali 5, kalau yang ini kali 4. Nah, 5 kurang 8 negatif 3. Nah, ini kalau ini per 20, artinya di sini kita juga buat per 20. Nah, ini bagi 3, artinya min 60, di sini juga per 60. Nah, itu kan 20 bagi ini kan 40 per 20 dibagi 3 hasilnya adalah 40 per 60 ya. Yang bawahnya akan menjadi semakin besar. Tuh. Nah, sampai sini kita tinggal hitung ya. Kalau K0 negatif 3, ya kan? Tambahin 40 jadinya 37, tambahin 40 77, tambahin 40 117, tambahin 40 sudah lebih, jadi dapat 3. 37, 77, 117. Yang mana selisihnya adalah 40 per 60. Itu kata kuncinya. Jadi dapat 3. Nah, silakan diteliti lagi. Dan sekarang kita geser ke bawah sedikit. Nah, untuk nomor 2. Nah, ini 3x tambah 2/5pi negatif alfa ya untuk kosinus ya. Nah, ini 1/4 dikurangi 2/5, 5/20 dikurangi 8, 13/20. Oke. Nah, ini karena 2 per 6/20, jadi 40/20 ini. Karena dibagi 3 nih, 3. Artinya min 13/60, ini juga per 60. Min 13 tidak memenuhi, K1, min 13 tambah 40, 27, tambah 40, 67, tambah 40, 107. Jadi 27, 67, 107. Nah, kemudian kita gabung dapat ini. Ini tadi 27, 67, 107. 37, 77, 117. Dan ini kalau kita cocokkan pada opsi, tidak ada jawaban atau soal yang free. Ya, gratis ini poinnya satu. Tidak ada jawaban untuk soal yang ini. Soal nomor berapa tadi? Soal nomor 24. Tidak ada jawaban, jadi soalnya bebas. Ya, mungkin yang mendekati itu kalau kita anggap mirip-mirip gitu ya, itu mendekati sebenarnya kalau nggak C gitu ya, itu C paling mendekati jawaban yang benar ya, tapi itu kan depannya keliru ya. Jadi sebenarnya kalau kita teliti nomor 24 yang mendekati C, tapi 1/60-nya membuat keliru ya. Ada kesalahan dalam pengertian atau bagaimana nih nomor 24 ya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita tinggal 6 soal lagi. Ini sudah hampir 1 jam ini. Kalau mau istirahat nonton, boleh ya. Jadi saya akan lanjut ke nomor 25. Nah, ini 25. Biar simpel nulisnya kayak gitu ya. Soalnya gini.
Himpunan penyelesaian dari tangen 5x dikurangi 20 derajat sama dengan akar 3. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah, kan begitu soalnya. Nah, untuk tangen, ya, 5x kurang 20 ini adalah x. Nah, akar 3 itu adalah tan 60, sudah saya hitung. Pindah ruas ini 80, bagi 5 ya, x 16. Jadi lebih enak soal derajat ya. Tidak memikirkan pecahan ya. Langsung begitu. Kalau K0 hasilnya 16, K1 16 tambahin 36 ya. Ingat ini kuncinya 36. 52 tambah 36, 88. Sebutnya seperti ini ya. 16, 32, 88, 124, 160, 196, 232, 268, 304, 340, dan jawabannya adalah C. Jadi anak-anak ya buat kayak gini aja, mungkin 1, 2 aja, sisanya jumlahkan ya biar lebih cepat. Berarti kan paham ya? Jadi biar tidak nulis nih K1, K2, K3, K4, K5. Capek ya? Janganlah mempersulit diri ya. Lanjut ya. Ke nomor 26. Nah ini nomor 26. Nah 26 sampai 30 ini tipe soal yang berbeda. Sudah mulai memakai pemaktor-pemaktoran. Jadi tipe soal yang menyusahkan ya. Nomor 26, himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat dikurangi, 2 sin kuadrat x dikurangi 9 sin x dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, cara yang pertama, karena di sini memuat sinus x, kita misalkan sin x itu sebagai p. Ini kata kuncinya. Nah, jadi soalnya akan berubah menjadi ini, 2p kuadrat dikurangi 9p kurangi 5. Nah, salah satu cara pemaktoran ya, nak ya. Jadi cara pemaktorannya, kalau ini ada angka 2, ini angka 5, kamu kalikan dapat negatif 10. Dipikirkan ada 10 telah 1 kali 10, 2 kali 5, 5 kali 2, atau 10 kali 1. Terus yang di tengah-tengah ini nilainya B atau penjumlahan min 9. Nah, kita pikirkan bilangan yang mana hasil kalinya itu adalah negatif 10, jumlahnya negatif 9. Dari 3 angka ini. Yang memenuhi adalah 1 dan 10. Kamu tulis angka 1, kamu tulis angka 10. Gitu. Nah, kan benar ini. Nah, 2P sama 2P ini tetap. Nah, dari angka 1 dan 10 ini, yang bisa dibagi 2 adalah yang 10. Jadi ini turun, ini kamu bagi dengan 2. 2P bagi 2, P, 10 bagi 2, 5. Jadi faktornya ini, yaitu negatif setengah, dan P sama dengan 5. Tuh. Ya. Kenapa ini P sama dengan 5? Ingat ya, P kurang 5 sama dengan 0. P sama dengan 5. Sama dengan yang sebelahnya. Nah, paham lah, itu pemfaktoran biasa itu. Nah, yang untuk nomor A, mari kita lihat. Kita kerjakan yang untuk negatif setengah. Yang nomor B untuk 5. Nah, syukurnya kita di sini, nilai 5 ini tidak usah dikerjakan. Karena sin X sama dengan 5 tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena nilai sin itu antara min 1 hingga 1. Jadi tidak ada mungkin nilainya itu adalah 5. Jadi selamat untuk ini, kita nggak usah kerjakan. Nah, kita perlu kerjakan untuk negatif setengah. Nah, negatif setengah itu adalah sin 7 per 6pi. Jadi X sama dengan 7 per 6pi tambah K kali 2pi. Untuk K0, 7 per 6pi. Kalau K1 tidak memenuhi. Nah, itu dari uji pertama dapat 7 per 6pi. Itu ya. Nih, 7 per 6pi nanti. Nah, yang cara kedua adalah pi dikurangi alfa. 1 dikurangi 7 per 6, dapat min 1/6, ya, 6 per 6 kurangi 7, negatif 1. Nah, untuk yang 0 tidak memenuhi, untuk yang 1, artinya min 6 tambah 2. Min 1 per 6 tambah 12 per 6, jadinya 11 per 6, ya. Jadi itu. Dan jawabannya adalah D. Nah, gitu ya. Jadi nomor 26 jawabannya adalah D. Oke, lagi tinggal 4 ya. Ini berapa jam pun ini saya upload ya. Panjang-panjang lah dia. Oke, nomor 27.
Himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurangi 11 cos X tambah 5 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, di sini kan jawabannya dikit nih, 27. Pasti pengerjaannya juga simple. Dan terbukti ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini cos X-nya ini kita misalkan sebagai P. Jadi soalnya ini. 2P kuadrat dikurangi 11P tambah 5. Kemudian kamu faktorkan. Ya, hasil kalinya 10, jumlahnya ini. Cara untuk memfaktorkan itu ya, ini saya coba ajari lagi sekali. Nah, ini ya, 2 kali 5 itu 10. Hasil kalinya adalah 10, jumlahnya adalah min 11 ya. Nah, nanti 2P kamu buat dulu begini. Set 2 gitu. 10 ya kan? Artinya 1 sama 10. Biar 11, kasih min. Nah, yang bisa dibagi 2, 10. Nah, jadinya P kurang 5. Ini tetap. Set. Nah, gitu. Dan nilai P-nya itu adalah setengah dan 5. Kalau udah lihat angka 5, tidak usah dicari ya. Karena lebih dari nilai sinus. Nah, mungkin saya turunkan sedikit dulu. Ya. Nih, sudah kelihatan di bawah sini. Untuk P sama dengan 5, maka cos X sama dengan 5 tidak mungkin. Karena nilainya antara min 1 sampai 1. Tidak usah dicari yang bentuk yang 5. Ini tidak usah. Yang perlu dicari adalah bentuk yang setengah. Nah, setengah itu pada kosinus adalah cos 60 derajat. Nah, jadi X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360. Nilainya 60 derajat, dapat 1. Terus kalau yang berikutnya adalah untuk cos adalah min alfa, cara yang kedua ini. Min 60 tambah K 360. Kalau minus untuk 0 tidak dapat. Kalau 1, min 60 tambah 360 dapat 300. Ya. Jadi soalnya dapat 300 dan 60. Nah, sebenarnya di sini, kalau nilai setengah ini, karena kan dikit angkanya dan ada pada tabel sebenarnya, kalian cuma cukup lihat tabelnya. Yang setengah itu apa aja? Pasti 60 dan 300. Ya. Ya. Jadi kalian sebenarnya bisa mendapatkan jawabannya lebih cepat. Oh, nilai P setengah, lihat tabel seret, 60 dan 300. Nah, langsung dapat jawabannya. Tapi di sini prosedur ya. Karena besok tesnya nggak mungkin angkanya pas 60. Mungkin aja nanti angkanya tidak dalam sudut istimewa. Nah, macam-macam ya. Tapi jangan khawatir ya, nikmati saja. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Nah, 28 ini panjang sekali ya. Nah, kenapa? Nah, di sini problemnya. Bukannya problem ya. Nah, soal yang panjang itu kalau kalian opsinya nih, 28, 30 ini soal yang panjang ya. 28 dulu ya. Himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat 3x tambah sin 3x dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kalau di sini sin x-nya ini kan 3x ya. Jadi kamu buat sin 3x sebagai P. Nah, jangan sin x lagi, tapi 3x. Soalnya seperti ini. Kemudian kita faktorkan dapat 2P kurang 1 kali P tambah 1. Nah, saya akan jelasin lagi ya. Lihat video sebelumnya untuk belajar memfaktorkan ya. Nah, ini. Nah, di sini kita memperoleh P sama dengan setengah, P sama dengan min 1. Wah, nilainya masih masuk pada interval ini. Ya, jadi kita mengerjakan yang P setengah ini 2 cara ini. Yang P min 1 juga 2 cara. Jadi ada 4 ke bawah. Makanya panjang. Ya, ada 4 ya. Kita mulai dulu dengan yang pertama, yang untuk setengah. Setengah itu kan sin 30 ya. Jadi 3x sama dengan 30 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Bagi 3, 10, 120. Nah, karena kita sudah memahami konsepnya, jadi 10, tambahin 120, 130, tambahin lagi 120, 250. Kalau tambahin 120 lagi berapa? 370. Ini sudah lebih ya, tidak usah ditulis. Nah, cukup 3 ini aja. Nah, dapat 3. Berikutnya yang ini. Nah, rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Alfanya 30 ini. Nah, 150 kan? Bagi 3. 50, ini X, ini 120. Bentuknya harus bentuk umum. Nah, di sini 50 kan kuncinya. 50 tambah 120, 170.
tambahin 120, 290. Kalau ditambah 120 lagi, jadinya adalah berapa? 410. Dan ini TM. Nah, stop, dapat 3. Jadi sudah dapat 6. 6 ini kamu cocokkan dengan opsi. Nah, boleh tuh dapat 6 dulu. Nah, sudah dapat 6. Itu baru untuk P setengah. Kita cari yang P sama dengan negatif 1. Nah, ini dia. Untuk P sama dengan negatif 1, itu adalah sin 270. Nah, jadi kamu bagi dengan 3, 90, jadinya 120. Startnya di 90. Tambah 120, 210, tambah lagi 120, 330. Kalau ditambah lagi 120, dapat berapa ini? 450. Ah, ini lebih nih. Tidak usah. Jadi dapat 3 lagi. 3, 3, 3. Dapat 9. Cara yang kedua. Nah, ini. Sama ya. 180 dikurangi alfa. Negatif 90. Bagi 3. Min 30. 120. Startnya min 30. Tapi kan tidak masuk ya. Tambah 120. Oh, 90. Tambah 120 lagi. Ini ya. Dapat 210. 330. Ini lebih. Tidak usah ditulis. Jadi dapat 3, 3, 3, 3, 12. Jadi jawabannya ada 12. Setelah dituliskan semua, dapatlah jawabannya D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 12? Tar. Ada yang kemar ya. Nah, ini kemar ya. Kok 12 saya salah sebut? 3, 3, 3 nih ya. 3, 3. Ini kemar nih. Nah, kembar. Jadi 3 lagi. 3, 3. Jadi ada 9. Nah, ini. Itu jawabannya D. Nah, gitu. Tapi maksud saya 12 tadi itu adalah proyeksinya dapat 12. Karena kita ngerjainnya 4 kali ya. Oke. Jawab D ya. Nomor 29. Nah, 29 ini menyenangkan ya. Karena kalau kita lihat dari soal, himpunan penyelesaian dari cos kuadrat 2x dikurangi 3 cos 2x tambah 2 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, kalau masih ada pp ini tidak bisa dengan semudah yang nomor 28 tadi, meskipun itu panjang, tapi tidak ada pi, yang masih mudah ya. Nah, kita misalkan cos 2x ini sebagai p, dapat ini, kemudian kita faktorkan. Nah, dapat nilai p-nya sama dengan 1 dan 2. Udah otomatis P2 tuh nggak usah dikerjain, itu TM. Kita kerjakan yang 1. Nah, untuk cos 2x sama dengan 1 itu adalah terjadi pada cos 0. Nah, gitu. Itu kita simpan. Jadi 0 tambah K kali 2pi, untuk K0, 0, untuk K1, pi, untuk K2, 2pi. Jadi dapat 3. Nah, berhubung dengan cara yang kedua, kita hitung juga, min 0. Min 0 kan juga 0. Ya sama. Jadi cuma dapat 0, pi, dan 2pi. Yaitu jawabannya A. Ya. Cos 0 ya, 0, pi, dan 2pi. Udah, semua itu gampang itu. Bahkan sebenarnya 0 dan 2pi itu kan kalau lihat putarannya sama gitu. Tapi karena disuruh dalam interval, ya kita tulis ya. Oke, sudah 29 soal. Soal yang terakhir ya, 30. Nah, ini 30 nih. Gampang lah ya. Coba saya dikit. Nah, panjang sekali. Kita mulai segini aja. Set. Nah, himpunan penyelesaian. Nah, ini nomor 30 juga adalah satu soal yang tidak ada jawabannya pada LKS. Jadi ada 2 ya, nomor 30 dan 24. Kalau 24 kayaknya mungkin salah ketik atau bagaimana. Kalau 30 ini benar-benar kurang. Harus jawabnya panjang sekali. Kita lihat ya, nomor 30. Oke. Soal 30 itu adalah himpunan penyelesaian dari tan kuadrat 6x kurang 3 sama dengan 0. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, di sini sama. Tan 6x-nya sebagai P. Jadi soalnya akan menjadi P kuadrat kurang 3. P kuadrat sama dengan 3. Nah, kemudian dihilangkan kuadratnya dengan cara mengakarkan. P kuadrat jadi P. 3 jadi akar 3 plus minus. Bisa akar 3 atau negatif akar 3. Jadi ada 2. Nah, mari kita kerjakan yang positif akar 3 terlebih dahulu. Untuk P sama dengan akar 3. Nah, itu ya. Untuk P sama dengan akar 3. Nih, P akar 3. Itu adalah nilai dari tan 60 derajat. Nah, di sini 60 derajat. Bagi 6 ya. Jadi X. Jadi 10. 18 bagi 6. 30. Ya, udah.
Kalau K0 10, tambahkan 30, 40 ya. 10, 40, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250, ini 250 ya, 250, 280, 310, 340. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 loh. Nah, itu yang cara yang pertama. Untuk yang akar 3. Syukur ya tangan ya. Kalau ini nggak tangan banyak lagi. Jadi 12 kali 4, 48. Bayangkan itu banyak sekali. Ini untung tangan ya. 12 kali 2 ya sekitar 24 kira-kira. Gitu. Nah, yang untuk P sama dengan min 3. Kita lihat. Nah, min 3 itu ada pada tan 120 derajat. Jadi 6X sama dengan 120 dibagi 6. 20, 14 bagi 6, 30. Kalau 0, nilainya 20 dong ini. Bedanya 30. Oh, 50. 20, 50, 80. Tambahkan 30 ya semuanya. Tambahkan 30. 110, 140, 170, 200, 230, 260, 290, 320, 320, 350. Ya, ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang tepat adalah ini. 10, 20, 40, 50, 70, 80, 100, 110, 130, 140, 160, 170, 190, 200, 220, 230, 250, 260, 280, 290, 310, 320, 340, 350. Jadi yang enggak itu ya, itu sekitar 30-an dah itu ya. Jadi banyak sekali nih. Dan kebetulan tidak ada di pilihan gandanya. Tapi kalau kita analisis lagi ya, 30 itu sebenarnya mendekati itu adalah E sebenarnya. Ya. Tapi dia kurang lagi 12. Jadi mungkin dilengkapi ya. Nah, itu ya. Jadi untuk pengerjaan kali ini kita membutuhkan cukup lama ya. Nah, saya sudah membuatkan seperti ini. Ternyata dari pengerjaan ini tidak ada rumusnya yang beda, cuma satu rumus. Tapi butuh ketelitian dan hati-hati ya. Jadi kalau tracking terlena lupa bagi. Dan juga ini ngitungnya banyak. Jadi tidak harus K sama dengan 0. Yang penting kamu paham konsepnya. Kalau 0 tambahan 30 tambah 20 bisa ditulis seperti ini. Gitu ya, mungkin ya. Itu mungkin untuk kali ini ya seperti janji sudah saya jawabkan 30 soal pada penilaian harian Sabtu ya. Yaitu dari halaman 31 sampai halaman 33 pada LKS Pipa Pakarindo. Ya. Demikian ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas pada nomor soal tertentu, silahkan ulangi lagi. Jika tetap tidak mengerti, baru tanyakan ke saya. Oke, semoga ini bermanfaat. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di menit ini. Jangan lupa subscribe. Dan juga kalau ingin ada request soal-soal khusus, kalian bisa komen pada kolom komentar. Ya, itu saya ucapkan terima kasih atas kesabaran anak mau belajar matematika. Dan sampai jumpa pada konten berikutnya. Selamat malam, semangat pagi. Meskipun malam, tapi semangat tetap pagi ya. Sekian dari saya Kusuma Wijaya, mohon pamit undur diri. Ciao. Cukup ya, terima kasih. Kita akhiri.